Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 691. Kaisar Abadi itu, seperti Bingning, memiliki tubuh abadi, dan pada saat kematiannya, ia memasuki tahap keempat tubuh abadi, mencapai puncak Kaisar Abadi, dan hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Abadi. Sayangnya, dia terluka parah dan tidak dapat mengubah nasibnya. Tepat saat Xiao Chen tengah mengenang, dia tiba-tiba melihat ratusan energi pedang yang kuat menyerbu ke arahnya dari langit yang jauh, membuat langit dan bumi tampak pucat jika dibandingkan dan mengguncang bumi. Melihat ini, Xiao Chen mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, menyapu auranya di langit. Bang bang bang. Energi pedang pembunuh itu tersapu habis oleh momentum dan gagal mengguncang Xiao Chen sama sekali. Seorang teman lama datang berkunjung. Beginikah cara roh memperlakukan tamu mereka? Suara Xiao Chen yang jernih terdengar, bergema ribuan mil jauhnya. Namun tidak ada jawaban, yang datang hanya puluhan sosok ganas yang terbang di atas pedang. Iblis, kalian telah berulang kali menyerbu tanah suci ras roh. Kalian tak termaafkan. Kalian akan mati. Puluhan pria dan wanita menyerang tanpa memberikan penjelasan apapun, berniat membunuh Xiao Chen dan Xiao Yingsui tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Melihat ini, Xiao Chen melangkah maju, tiba lebih dulu, dan meraih pedang ajaib pria berjubah panjang di depan dengan tangan kosong. Jika kamu tidak bisa membedakan kawan dan lawan, kamu harus bertarung. Xiao Chen menjentikkan tangannya dengan ringan, dan pedang pria berjubah panjang itu langsung terlepas dari tangannya. Seluruh tubuhnya juga terkena gelombang udara yang kuat dan terpental puluhan kaki. Sialan, apa kau benar-benar mengira tidak ada jiwa tersisa di suku periku? Di belakang lelaki berjubah panjang itu, seorang lelaki dan perempuan muda melemparkan sihir suci ras roh ke pedang mereka, yang seketika membuat gerakan pedang mereka menjadi sangat kuat. Pedang kehabisan api. Pedang berubah menjadi guntur. Para elf adalah salah satu ras yang paling disukai oleh langit dan bumi. Mereka secara alami bersahabat dengan kekuatan alam dan dapat memanfaatkan kekuatan alam untuk keuntungan mereka sendiri. Sekarang, kekuatan suci wanita muda itu adalah api, dan gerakan pedangnya ditingkatkan dengan kekuatan api. Sihir suci pemuda itu adalah guntur, dan gerakan pedangnya ditingkatkan dengan kekuatan guntur. Guntur dan api menyatu, dan tiba-tiba terdengar gemuruh dan kobaran api yang berkobar. Area dalam radius 100 mil tampak diselimuti kekuatan dua orang itu, yang sangat mengerikan. Kedua roh itu relatif muda, dan kultivasi mereka hanya berada di puncak tahap pemurnian Void, tetapi gerakan gabungan mereka saat ini cukup untuk langsung membunuh kultivator kuat manapun yang berada di tahap fusi. Oh! Namun, saat Xiao Chen melihat ini, dia tertawa kecil yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian, dia dengan santai mengangkat telapak tangannya untuk memegang pedang, dan energi pedang biasa menyapu keluar. Ledakan! Ketika ketiga pihak bertemu, kekuatan dan kelemahan mereka menjadi jelas dalam sekejap. Api telah padam, guntur telah dibungkam, hanya tenaga pedang biasa yang tak terhentikan bagai bambu yang patah. Peng! Pria dan wanita muda itu diserang oleh energi pedang, terluka di tempat, dan terlempar keluar tanpa sadar. Bagaimana mungkin? Sangat kuat. Semua roh amat terkejut. Siapakah pemuda misterius yang berhasil menyusup ke dalam suku Eldar dan mampu dengan mudah mematahkan combo dua orang Eldar paling berbakat itu? Apakah ini termasuk kekuatan tempur teratas klan rohmu? Kata Xiao Chen dengan tangan di belakang punggungnya, sepertinya klan roh benar-benar kehabisan tenaga. Brengsek. Ketika para roh mendengar hal ini, mereka semua menjadi marah. Sekalipun mereka tahu bahwa Xiao Chen kuat dan mereka bukan tandingannya, martabat ras roh tidak boleh hilang dan mereka tidak boleh membiarkan orang luar menghina mereka sesuka hati. Membunuh. 7 orang sisanya memanggil pedang terbang atau senjata ajaib mereka, siap bertarung sampai mati dengan Xiao Chen. Membosankan. Xiao Chen tidak sabar dan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang itu kuat dan berat. Bang bang bang. Ketujuh roh itu pun terhempas oleh pedang tersebut dan jatuh ke tanah. Hentikan sekarang juga. Meskipun aku datang tanpa diundang, aku tidak punya permusuhan. Kata Xiao Chen dengan tenang, aku ingin membunuhmu. Satu pikiran saja sudah cukup. Apa aku perlu mengomelimu? Setelah mendengar ini, roh-roh itu kembali sadar. Memang, Xiao Chen begitu kuat sehingga itu tidak normal. Kemungkinan besar dia adalah orang yang kuat di tingkat Mahayana seperti pemimpin klan. Jika Anda hanya ingin menyerang para elf, tidak perlu membuang waktu berbicara dengan mereka. Apakah kamu benar-benar tidak berada dalam kelompok yang sama dengan setan-setan itu? Tanya wanita muda itu dengan ragu-ragu. Apakah aku terlihat seperti iblis? Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata, aku kenalan lama Putri Bingningmu, dan aku datang ke sini khusus untuk menemuinya. Apakah kau kenal Putri Bingning? Mendengar ini, para makhluk roh saling memandang, seolah mencoba mencari tahu seberapa kredibel kata-kata Xiao Chen. Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya kepada kalian, aku akan mencarinya sendiri.
Xiao Chen terlalu malas membuang-buang waktu dengan sekelompok orang yang mencurigakan ini, jadi dia terbang bersama Xiao Yingsui. Meskipun dia tidak begitu mengenal dunia spiritual, dia pernah ke sana sekali dan tidak akan mustahil menemukan jalannya. Terlebih lagi, dengan indera spiritualnya saat ini, selama Bingning dan Ye Yufei ada di dekatnya, dia seharusnya dapat dengan mudah mengetahui lokasi mereka. Di dalam aula pertemuan klan roh, pemimpin klan Bingteng dan beberapa tetua klan roh sedang mendiskusikan masalah penting. Tiba-tiba alarm merah Eldar berbunyi, mengejutkan semua orang di aula. Ada apa? Bingteng berdiri dan bertanya dengan serius. Pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk ke aula dan membungkuk, berkata, "Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Seseorang telah menyusup ke dunia roh lagi." "Apa?" seru Bingteng kaget. "Bukankah penghalang di barat baru saja diperbaiki? Bagaimana bisa ditembus secepat itu?" "Itu bukan penghalang barat. Kedua penyerbu itu datang dari hutan kristal di selatan. Mustahil, penghalang di sisi lain hutan kristal terhubung ke benua Fengwu. Penghalang itu sangat kokoh dan tak seorang pun bisa menembusnya," kata seorang tetua suku dengan nada tidak setuju. "Penatua, ini benar sekali. Kekuatan kedua orang itu tak terkira. Mereka telah melukai banyak dari kita dan sedang menuju ke sini," kata utusan itu dengan cemas. "Dia benar. Aku sudah bisa merasakan seseorang datang." Bingteng tampak serius, seolah sedang memikirkan tindakan balasan. "Apa yang kau pikirkan? Bersiaplah untuk bertempur." Para tetua klan roh dipenuhi amarah yang beralasan. "Meskipun klan roh kita telah merosot, bagaimana mungkin kita membiarkan iblis merajalela di perkemahan kita? Nah, karena situasinya sudah seperti ini, kita tidak punya pilihan selain bertarung. Semuanya, ikut aku keluar." Bingteng berkata demikian dan terbang meninggalkan aula terlebih dahulu. Saat Xiao Chen mencari Ye Yufei dan Bingning, dia juga sengaja melepaskan auranya, berharap keduanya bisa merasakannya. Ketika mereka tiba di luar aula klan roh, mereka kebetulan melihat Bingteng memimpin para tetua terbang keluar aula. Roh-roh itu berkumpul menjadi satu, dan pasukan itu mendekat dengan momentum yang besar. "Apa gunanya keributan seperti ini?" tanya Xiao Chen tanpa daya. Bingteng mengerutkan kening dingin dan hendak berbicara ketika ia tiba-tiba membeku. Matanya tertuju pada Xiao Yingsui yang berada di samping Xiao Chen dan ia berkata dengan terkejut, "Kau. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku terakhir kali, senior." Xiao Yingsui membungkuk pada Bingteng, sebuah tindakan yang langka. Jika Bingteng tidak campur tangan terakhir kali, dia mungkin telah mati di tangan Sue Tianyang dari Sekte Bayangan Darah. "Jadi, kaulah yang menyelamatkan Yingsui." Mendengar ini, Xiao Chen menatap Bingteng dengan mata baru dan berterima kasih padanya. "Aku berutang budi padamu, suku roh, satu lagi." Bingteng tampak lega saat mengetahui bahwa Xiao Chen bukanlah iblis penyerang. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada hal lain di balik kata-kata Xiao Chen, dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu mengatakannya lagi?" "Baiklah. Kita bicarakan ini nanti saja. Karena sebelumnya telah meminjam keterampilan suku roh, tentu saja aku berutang budi pada mereka. Namun, sudah lama sejak kejadian itu terjadi, dan saya tidak tahu apakah orang-orang dari suku Eldar masih ada di sana, jadi tidak perlu mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini. Karena kamu menyelamatkan Yingsui, kamu seharusnya menjadi ayah Bingning." "Di mana Bingning?" Bab 692. Bingteng bukan orang bodoh. Dia tahu Xiao Chen tidak peduli dengan Bingning, tapi ingin bertanya tentang situasi Ye Yufei. "Jangan khawatir, Bingning dan wanita itu baik-baik saja, dan mereka punya peluang besar. Kesempatan besar. Akan baik-baik saja jika Bingteng tidak mengatakan apa-apa," tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Chen mengerutkan kening. Karena dia terbang jauh-jauh ke sini, indera spiritualnya menyapu separuh dunia spiritual, tetapi masih tidak mendeteksi napas Ye Yufei dan Bingning. Tetapi Bingteng mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua aman dan sehat serta ada peluang besar. "Bingning putriku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Wanita itu akan benar-benar aman bersama Bingning." Bingteng melihat keraguan Xiao Chen dan meyakinkannya lagi. "Apakah aman atau tidak, biarkan aku melihatnya dan aku akan tahu," kata Xiao Chen ringan. "Ini. Aku khawatir ini tidak nyaman." Bingteng ragu-ragu. "Kenapa ini merepotkan?" tanya Xiao Chen dengan suara berat. "Aku sudah jauh-jauh datang ke sini, apa kau akan menolakku? Ras roh sekarang berada dalam kondisi seperti itu." Xiao Chen tidak berani mempercayai peluang besar yang mereka bicarakan. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri. "Sudah kubilang ini merepotkan, ya sudahlah. Kenapa kau mengomel?" kata seorang tetua klan roh dengan nada kesal. "Meskipun kau bukan iblis, kau telah memasuki tanah suci klan roh kami tanpa izin dan melukai salah satu anggota kami. Kau pasti punya motif tersembunyi. Apa katamu?" Ekspresi Xiao Chen menjadi gelap dan dia menatap orang tua itu.
Meskipun dia berutang budi pada para elf, itu tidak berarti dia ingin membiarkan para elf menunggangi kepalanya. Ada apa denganmu? Tanya para tetua. Suku roh tidak menyambutmu. Pergi sekarang. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kata Xiao Chen dingin. Apapun alasannya, dia harus menemui Ye Yufei hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Belum lagi membawa Ye Yufei pergi, setidaknya kita harus memastikan kondisi dan keselamatan Ye Yufei. Beraninya kau. Beberapa tetua berdiri dan menuduh Xiao Chen bersamaan, kalau kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hanya beberapa dari kalian. Xiao Chen mencibir, nadanya penuh penghinaan. Di antara kelompok tetua klan roh ini, tidak ada seorang pun yang mencapai tahap Mahayana, semuanya berada di tahap fusi. Master terbaik dari klan roh yang terlihat sejauh ini adalah pemimpin klan Bingteng, yang kultivasinya telah mencapai tahap tengah Mahayana. Kekuatan seperti itu tidak dianggap sebagai kekuatan teratas di dunia kultivasi, apalagi dunia abadi. Jika ini adalah kekuatan total ras roh, saya khawatir salah satu dari 3 makhluk tertinggi ras manusia dapat memusnahkan ras roh. Tentu saja, Xiao Chen percaya bahwa bahkan jika ras roh menurun, mereka pasti memiliki kekuatan tersembunyi dan tidak akan begitu mengerikan. Bingteng melihat situasi yang tidak berjalan baik, jadi ia segera mencoba menenangkan situasi dan berkata kepada Xiao Chen, Tuan Muda Xiao, suku roh akhir-akhir ini sering diserang oleh suku iblis, jadi kami semua agak sensitif. Para tetua juga agak marah, jadi tolong jangan tersinggung. Ekspresi Xiao Chen sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu, bisakah iblis memasuki dunia roh? Yah, meskipun iblis-iblis ini tidak kuat, mereka sangat misterius. Mereka hanya menyerang alam roh secara tentatif setiap kali, lalu diam-diam mundur. Kata Bingteng cemas. Aku khawatir iblis-iblis ini hanyalah garda depan. Setelah mereka menguji batas alam roh, mereka akan benar-benar menyerang alam roh. Saat itu, alam roh mungkin akan runtuh. Kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang bawa aku menemui Yufei dan Bingning. Xiao Chen berutang budi kepada suku roh. Jika perlu, dia bisa membantu suku roh. Tapi saat ini, dia hanya ingin bertemu Ye Yufei. Xiao Chen, jangan mempersulitku. Bingteng masih menolak untuk menyerah dan tidak membiarkan Xiao Chen dan Ye Yufei bertemu. Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Xiao Chen mendengus dingin, tiba-tiba melompat keluar, dan terbang menuju gunung menjulang tinggi di dunia spiritual. Ini adalah gunung suci dunia spiritual, diberkati dengan kekuatan misterius. Di seluruh dunia spiritual, ini adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat ditembus oleh kesadaran spiritual. Kemungkinan besar, Ye Yufei dan Bingning berada di gunung suci. Tinggal. Tanah suci ras roh, orang luar tidak diizinkan masuk. Lancang. Ketika para roh melihat Xiao Chen terbang ke gunung suci, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka memarahinya dengan keras. Bahkan Bingteng, yang selalu sangat sopan, menjadi lebih agresif dan berkata kepada Xiao Chen, Xiao Chen, kamu tidak diizinkan memasuki gunung suci tanpa izin. Jika kamu tidak mendengarkan nasihatku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bahkan setelah kembali ke klan roh, dia sering mendengar Bingning menyebut Xiao Chen, jadi dia selalu sangat tertarik pada Xiao Chen. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah patriark suku roh, dan ada banyak aturan yang tidak bisa dia lupakan. Dia bisa mengabaikan gangguan Xiao Chen ke dunia spiritual, tetapi dia tidak akan pernah menoleransi jika dia menerobos masuk ke gunung suci dengan paksa. Namun, Xiao Chen juga orang yang terus terang dan keras kepala. Semakin roh-roh itu mencoba menghentikannya, semakin khawatir pula dia. Dia harus menerobos masuk ke gunung suci. Melihat Xiao Chen bertekad melakukan apa yang diinginkannya, Bingteng menjadi marah dan mengambil tindakan tegas. Keputusan pedang roh agung. Bingteng berteriak keras, mengaktifkan aturan dunia spiritual. Tiba-tiba, awan melonjak di atas langit, dan di tengah kilatan guntur, sebilah pedang raksasa yang membentang di langit dan bumi muncul dan jatuh ke arah Xiao Chen. Memang ada keuntungan dari segi lokasi, tapi tidak ada gunanya bagiku. Bingteng tampaknya mampu menggunakan beberapa aturan dunia spiritual di wilayah asalnya, sehingga ia yang berada di tahap tengah Mahayana dapat mengerahkan kekuatan jauh melampaui Mahayana tahap tengah. Namun, Xiao Chen tetap tidak takut. Tepat saat pedang raksasa itu hendak mengenainya, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di depannya dan menelan seluruh pedang raksasa itu. Ini, Bingteng sangat terkejut dan bingung. Meskipun Bingning berulang kali memuji Xiao Chen atas sifatnya yang sulit dipahami, sebenarnya dia hanya agak tertarik pada Xiao Chen dan tidak menempatkannya pada posisi yang terlalu tinggi. Lagi pula, Xiao Chen berasal dari planet terbelakang seperti bumi, jadi sekuat apapun dia, selalu ada batasnya. Namun, ketika dia bertemu langsung dengan Xiao Chen hari ini, dia menyadari bahwa Bingning sama sekali tidak melebih-lebihkan. Kultivasi pemuda misterius ini memang tak terduga.
Dia tidak hanya berhasil masuk ke dunia roh secara ajaib, tetapi dia juga dengan mudah menangkis serangan khususnya tanpa berubah warna. Xiao Chen, masih ada waktu untuk kembali. Bing Teng berkata lagi, jangan paksa aku melakukan tindakan ekstrim. Meskipun serangan pedang tadi merupakan gerakan yang unik, itu juga hanya sebuah ujian dan cara untuk menghalangi lawan agar tidak mundur. Jika Xiao Chen tetap keras kepala, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pembunuh sejati milik ras roh. Dia adalah pemimpin klan, aturan klan tidak dapat dilanggar. Jika kau benar-benar mampu menghentikanku, silakan saja. Xiao Chen mengabaikan nasihat itu dan terus terbang ke Gunung Suci. Dalam sekejap mata, itu sudah dalam jangkauan. Tak berdaya. Bing Teng menghela napas pelan dan melambaikan tangannya, Penatua, aktifkan senjata kekaisaran. Mendengar ini, semua tetua klan roh gemetar. Mereka awalnya berpikir bahwa pemimpin klan muda Bing Teng terlalu sopan terhadap orang luar dan tidak punya sopan santun sama sekali. Tetapi saat ini mereka menyadari bahwa Bing Teng bahkan lebih kejam dari mereka. Begitu pasukan kekaisaran muncul, bahkan makhluk abadi pun akan musnah. Bagaimana mungkin Xiao Chen, seorang manusia biasa, sanggup menanggungnya? Ketua, senjata kekaisaran itu sangat penting. Itu adalah fondasi sejati klan kita. Jika kita benar-benar menginginkannya, kata seorang tetua ragu-ragu. Gunung Suci tidak boleh dinodai. Teriak Bing Teng tegas, ikuti perintahnya. Ya, Tuan. Mendengar hal itu, para tetua suku tidak ragu lagi dan ingin mengaktifkan senjata kekaisaran. Namun, pada saat ini, sebuah bola cahaya terbang keluar dari Gunung Suci dan berteriak dengan nada yang sangat agung, berhenti. Bab 693. Xiao Chen mengerutkan kening ketika melihat bola cahaya itu, dan rasa ragu muncul di hatinya. Bing Teng dan para tetua klan roh dengan hormat memberi hormat pada bola cahaya dan berkata, salam kepada Kaisar Roh. Ada apa? Kenapa kalian membuat keributan di luar Gunung Suci? Tanya Kaisar Ling dengan nada berwibawa. Yang mulia Kaisar Roh, manusia ini telah memasuki dunia roh dan mencoba masuk ke Gunung Suci. Kami ingin mengaktifkan pasukan kekaisaran untuk menghentikannya. Jawab seorang tetua. Oh. Mendengar ini, Kaisar Ling mengarahkan indera spiritualnya pada Xiao Chen. Xiao Chen tetap tenang dan membiarkan indera spiritualnya menjelajah. Kultivasi yang luar biasa. Kata Kaisar Ling dengan nada sedikit terkejut, siapa kamu? Sebelum Xiao Chen sempat menjawab, Bing Teng sudah angkat bicara, Kaisar Ling, dia adik Nona Ye, dan dia datang ke sini khusus untuk menemuinya. Tapi Kaisar Ling sebelumnya telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki Gunung Suci untuk mengganggunya, jadi aku menghentikannya. Adik Ye Yufei. Kaisar Ling tampak sedikit bingung ketika mendengar ini. Jangan ragu, aku ingin melihatnya sekarang. Bawa dia keluar, atau biarkan aku masuk. Kata Xiao Chen ringan. Dia sedang berlatih dan tidak bisa melihat orang luar. Kata Kaisar Ling. Latihan. Xiao Chen ragu-ragu. Ya, aku telah berencana untuk menerima dia dan Bing Ning sebagai muridku dan mengajar mereka secara pribadi. Kata Kaisar Ling perlahan. Mendengar ini, semua roh menahan napas. Bukanlah masalah kecil bagi Kaisar Ling untuk menerima seorang murid, dan itu bisa dianggap sebagai keberuntungan besar. Bing Teng bahkan lebih gembira dan berkata, terima kasih, Kaisar Ling. Tidak perlu. Bing Ning, sepertiku, memiliki tubuh roh. Karena alasan ini saja, aku berkewajiban untuk mengajarinya. Kata Kaisar Ling, lalu menoleh ke Xiao Chen, sedangkan untuk adikmu, sepertinya ada benih yang tumbuh di dalam dirinya. Potensinya mungkin bahkan lebih besar daripada Bing Ning. Aku tahu, kata Xiao Chen dengan tenang. Apakah kau setuju untuk membiarkanku mengangkatnya sebagai muridku? Tanya Kaisar Ling. Baiklah. Xiao Chen jarang menolak, tetapi berkata, aku akan membicarakan ini setelah aku bertemu dengannya. Kalian boleh pergi menjenguknya, tetapi dia sekarang tidak sadarkan diri dan mungkin tidak akan merespon kalian. Kata Kaisar Ling. Tidak apa-apa, tunjukkan saja jalannya. Xiao Chen hanya ingin memastikan Ye Yufei aman, dan dia tidak perlu berbicara dengannya. Kalau begitu ikuti aku. Kaisar spiritual dalam bentuk bola cahaya mengatakan ini dan terbang ke Gunung Suci. Xiao Yingsui membawa Xiao Yingsui bersamanya dan mengikuti dari belakang. Para arwah saling berpandangan, dan akhirnya hanya bisa bubar karena kecewa. Kaisar Ling telah berbicara secara pribadi, siapa yang berani menghentikan Xiao Chen? Xiao Chen mengikuti Kaisar Ling ke Gunung Suci dan jelas merasakan bahwa Gunung Suci itu diselimuti oleh kekuatan yang hikmat, misterius, dan kuat. Dan kekuatan ini sangat familiar baginya. Tianzong. Xiao Chen tiba-tiba memanggil dengan ragu-ragu. Mendengar ini, Kaisar Ling tampak terkejut dalam wujud bola cahayanya. Ia berbalik dan menatap Xiao Chen dengan kaget, bertanya, siapa kau? Nama Tianzong tidak disebutkan selama bertahun-tahun. Benarkah itu kamu? Xiao Chen juga sangat terkejut. Kamu tidak mati.
Dikenal sebagai Kaisar Roh, dan memiliki tubuh abadi, ditambah dengan aura yang familiar, sulit bagi Xiao Chen untuk tidak curiga. Siapa kau? Kaisar Ling murka, memancarkan tekanan yang mengerikan. Ia berteriak, kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Cek. Xiao Chen, alih-alih takut akan ancaman itu, malah menunjukkan senyum jenaka. Kaisar abadi Tianzong, yang pernah mendominasi alam abadi, seharusnya sudah lama binasa di bawah pengepungan 3 kaisar abadi. Sekarang, dia bersembunyi dengan aman di alam roh. Jika berita ini tersebar, alam abadi mungkin akan kacau balau. Kalau aku membunuhmu, aku jamin berita itu tidak akan tersebar. Nada bicara Kaisar Ling dingin, menyiratkan niat membunuh yang kuat. Dia tahu betul situasi seperti apa yang akan dihadapi Eldar saat identitasnya terbongkar. Jadi tidak peduli siapa Xiao Chen, dia tidak bisa membiarkan Xiao Chen meninggalkan dunia spiritual hidup-hidup. Meskipun kau belum mati, kekuatanmu masih kurang dari 1/1000 dari periode puncakmu. Apa kau yakin bisa membunuhku sekarang? Xiao Chen sepertinya ingin memprovokasi Kaisar Ling, dan nadanya terdengar jenaka. Mengapa tidak mencobanya? Kaisar Ling berteriak dengan suara berat, dan kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Kekuatan misterius yang menyelimuti seluruh gunung suci diaktifkan pada saat ini. Dao Tianfeng Rohani. Tiba-tiba, di dalam bola cahaya Kaisar Roh, tekanan yang luar biasa berubah menjadi beberapa sisi tajam yang tak tertandingi, menembus ruang dan waktu, menyebabkan semua waktu dan ruang di sekitarnya menjadi diam. Xiao Yingsui hanya memiliki tingkat kultivasi puncak alam transformasi roh, dan sulit baginya untuk melepaskan diri dari batasan aturan. Seolah-olah ia berada di bawah mantra imobilisasi, tidak dapat bergerak. Bernapas, detak jantung, semuanya diam. Karena dalam hidupnya, waktu telah berhenti. Atau lebih tepatnya, bukan hanya dia, semua yang ada di sekelilingnya seperti ini. Namun, setelah jeda singkat, Xiao Chen dengan paksa melepaskan diri dari batasan waktu dan berkata dengan tenang, kau akan langsung menggunakan jurus pamungkasmu. Apa kau begitu tidak sabar ingin membunuh dan membungkam kami? Berhenti bicara omong kosong. Hanya mereka yang mampu menahan seranganku yang berhak bicara denganku. Kata Kaisar Ling sambil mengerahkan ketajamannya yang tak tertandingi untuk memaksa Xiao Chen mati. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Kondisiku saat ini jauh lebih baik daripada kondisimu. Xiao Chen berbicara dengan bangga, dan Huangji Waxian Jue di tubuhnya mulai beroperasi, dan tangannya mengumpulkan kekuatan roh abadi. Dao Tianfeng Rohani. Gerakan yang sama, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Jurus pamungkas dipertukarkan, langit dan bumi jungkir balik, seluruh dunia spiritual terguncang hebat, dan pemandangannya sangat mengerikan. Dunia luar. Tidak bagus, Kaisar Ling. Melihat hal ini, Bing Teng dan para tetua suku yang hendak pergi, tanpa sadar ingin bergegas masuk ke Gunung Suci. Namun, tekanan yang amat kuat menyapu dari Gunung Suci itu dan menghancurkan semua orang. Semuanya, mundur. Jangan mendekati Gunung Suci tanpa perintahku. Meskipun Bing Teng dan yang lainnya bingung, mereka tentu saja tidak berani menentang nada tegas Kaisar Lingdi dan segera terbang menjauh dari Gunung Suci. Di dalam Gunung Suci, waktu kembali normal, dan Kaisar Ling dan Xiao Chen saling berhadapan lagi. Mengapa kau tahu teknik rahasia ras spiritual? Tanya Kaisar Spiritual dengan nada bertanya, manusia seharusnya tidak bisa mempraktikkan teknik rahasia ras spiritual kami. Ras besar seperti roh, setan, dan monster semuanya memiliki keterampilan unik dan teknik rahasia mereka sendiri, yang hanya dapat dipraktikkan oleh orang-orang mereka sendiri. Prinsipnya sama dengan teknik garis keturunan, yaitu teknik yang hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan. Namun Xiao Chen jelas-jelas seorang manusia, namun dia malah menggunakan jurus rahasia para elf, yang bahkan lebih kuat daripada jurus yang dia gunakan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak ada yang mutlak. Kata Xiao Chen dengan tenang, selalu ada kekuatan yang mampu menembus batasan dan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kaisar Ling terdiam setelah mendengar ini. Berapa banyak orang di zaman kuno dan modern yang berani membuat pernyataan mengejutkan seperti itu? Siapakah kamu? Tanya Kaisar Ling lagi. Xiao Chen tahu leluconnya hampir berakhir, jadi dia mengangkat bahu dan berkata, karena kau belum pernah binasa, maka ketika aku datang ke klan roh untuk meminjam teknik klan rohmu, aku pasti sudah mendapat izinmu. Tidak bisakah kau menebak siapa aku? Apa, kamu? Mendengar ini, Kaisar Ling terdiam sejenak, dan indera spiritualnya kembali tertuju pada Xiao Chen, seakan ingin melihat Xiao Chen luar dalam. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan bingung, mungkinkah itu benar-benar Anda, Kaisar Xiao Zichen? Bab 694. Sepertinya kau akhirnya mengingatku. Xiao Chen terkekeh, tapi di depan orang luar, kau bisa memanggilku Xiao Chen saja. Kita kan kenalan lama, bertemu lagi di kehidupan lain, jadi kita tidak peduli dengan detail-detail sepele itu. Xiao Zichen merupakan nama lain dari Xiao Chen,
dan Zi merujuk pada negeri dongeng Ziwei. Namun, baik Xiao Chen maupun Xiao Zichen tidak terkenal di dunia peri. Yang diingat orang-orang adalah dua nama Kaisar Xiao dan Kaisar Abadi Zichen. Bagaimana mungkin? Bukankah ada rumor bahwa kau sudah meninggal? Tanya Kaisar Ling heran. Kau bisa memalsukan kematianmu sendiri, mengapa aku tidak? Canda Xiao Chen. Aku tidak berpura-pura mati. Aku hanya mempraktikkan metode rahasia dan meninggalkan jiwa yang tersisa di dunia spiritual. Berkat jiwa yang tersisa inilah aku bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kaisar Ling mendesah. Tak lama kemudian, ia berkata dengan serius, kau jelas tidak berpura-pura mati. Meskipun kau sudah mendapatkan kekuatan yang cukup besar sekarang, masih ada kekurangan dibandingkan masa primamu. Haha, aku cuma bercanda, dan kau menganggapnya serius. Xiao Chen tertawa, situasiku berbeda denganmu, tapi keadaan kita serupa. Pokoknya, anggap saja ini sebagai kehidupan baru. Haha, kau sudah luar biasa di kehidupanmu sebelumnya. Kau pasti akan melampaui pencapaianmu di kehidupan ini dan mencapai puncak baru. Kaisar Ling tiba-tiba tertawa. Aku tidak tahu kalau Kaisar Abadi Tianzong yang bermartabat juga punya potensi untuk menyanjung. Kata Xiao Chen tanpa berkata-kata. Ini bukan sanjungan, ini tatapan tajam. Meskipun persahabatan kita tidak terlalu dalam di masa lalu, kita sudah saling mengenal, dan sekarang kita berdua adalah pengembara di dunia ini. Jika kita bisa bersatu, kita bisa menciptakan dunia baru. Nada bicara Kaisar Ling sepertinya menggoda Xiao Chen. Bergabung. Xiao Chen memutar matanya. Aku khawatir pohon besar akan menarik angin, dan itu bisa dengan mudah menyebabkan bencana fatal. Lelucon apa? Apa aku tidak tahu karaktermu? Kau memang ditakdirkan untuk jadi pembuat onar. Saat pertama kali kutemui, kau hanyalah Raja Abadi biasa, tapi kau berani merebut harta karun dari Kaisar Abadi. Kenapa kau tidak takut dibunuh saat itu? Kaisar Ling mencibir. Saat pertama kali bertemu Xiao Chen, kultivasi Xiao Chen bahkan lebih rendah darinya, dan dia hanyalah seorang Raja Abadi yang tidak dikenal. Tetapi justru karena perilaku Xiao Chen yang eksentrik dan berani, yang sangat sesuai dengan temperamennya, maka ia berkomunikasi dengan Xiao Chen beberapa kali. Itu masa yang berbeda. Saat itu, aku masih muda dan penuh gairah, dan aku tak tahan dengan ketidakadilan sekecil apapun. Kata Xiao Chen santai, tapi seharusnya kau sudah mati sejak lama, jadi kenapa kau masih tahu segalanya tentangku? Ia dan Kaisar Ling sudah saling kenal sejak lama. Saat itu, ia belum pergi ke bumi dan hanyalah seorang Raja Abadi biasa. Ia dan Kaisar Ling tidak memiliki hubungan dekat. Mereka hanya berbincang beberapa kali dan bahkan tidak bisa dianggap teman. Ketika Kaisar Ling dikepung oleh 3 Kaisar Abadi, dia tidak dapat membantu dan merasa itu tidak perlu karena dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Ling. Hanya saja sekarang mereka bertemu lagi setelah sekian lama, mereka berdua merasa simpati terhadap pengalaman masing-masing, jadi mereka seperti teman lama. Pencapaianmu selanjutnya begitu hebat sehingga sulit bagiku untuk tidak menyadarinya. Kaisar Ling mendesah. Meskipun aku punya firasat bahwa zaman keemasan yang legendaris akan muncul kembali dan seorang kaisar baru akan menyatukan dunia abadi, aku tak pernah membayangkan bahwa orang itu adalah dirimu. Ini membuktikan apa yang kukatakan sebelumnya, tidak ada yang mutlak. Kesuksesanku terjadi secara kebetulan dan tak terelakkan. Kata Xiao Chen tanpa rasa rendah hati, kau takkan pernah tahu apa yang kualami saat itu. Saat dia berada di puncak status Raja Abadi, dia dikepung oleh Kaisar Abadi dan secara tidak sengaja pergi ke bumi menggunakan jimat pemecah batas. Ketika dia kembali ke negeri peri dari bumi, dia menerobos ke alam Kaisar Peri. Hanya butuh waktu 400 tahun baginya untuk naik pangkat dari Kaisar Abadi menjadi Raja Abadi. Sejak legenda kuno, banyak Kaisar Abadi telah lahir di alam abadi, tetapi Xiao Chen tidak diragukan lagi adalah yang paling cepat berkembang. Proses dari Kaisar Abadi menjadi Raja Abadi merupakan proses yang panjang. Beberapa Kaisar Abadi telah hidup selama 100.000 tahun dan masih belum bisa mencapai puncaknya. Sebelum Xiao Chen, orang tercepat yang berhasil mencapai level Kaisar Abadi membutuhkan waktu 10.000 tahun penuh. Jadi ketika Xiao Chen membutuhkan 400 tahun untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi, seluruh dunia abadi terkejut. Beberapa orang bahkan curiga bahwa tingkat Kaisar Abadinya palsu, dan mereka menantangnya satu demi satu. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Semua makhluk kuat di dunia peri dikalahkan dengan menyedihkan dan akhirnya diyakinkan oleh Xiao Chen. Pada titik ini, Xiao Chen menciptakan situasi penyatuan baru di dunia peri. Namun hanya dunia yang tahu betapa luar biasanya ia berhasil mencapai tingkat Kaisar Abadi dalam waktu 400 tahun, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang ia alami dalam 400 tahun tersebut, dan mengapa ia ingin menciptakan seni abadi ekstrim kerajaan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Ini adalah rahasia yang hanya dia yang tahu. Kaisar Ling bertanya dengan ragu, apa yang telah kamu alami? Kamu mungkin akan menemukan jawaban untuk pertanyaan ini nanti, atau kamu mungkin tidak akan pernah tahu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya.
Jangan mengalihkan pembicaraan. Ayo kita bicarakan kisahmu. Ketika aku datang ke suku roh lebih dari 100 tahun yang lalu, suku roh memberiku keterampilan itu tanpa ragu-ragu. Kurasa itu benar-benar instruksimu. Meskipun Xiao Chen sudah menebaknya, dia masih ingin memastikannya. Benar, Kaisar Spiritual mengangguk. Setelah wujud asliku jatuh di alam abadi, kesadaranku kembali menjadi sisa jiwa Gunung Suci, bertahan hidup di sana. Namun karena aku terlalu lemah, aku terkadang tertidur lelap. Baru belakangan ini aku mulai pulih. Saat kau datang ke suku Eldar, aku langsung bangun dan diam-diam meminta mereka untuk menyetujui permintaan apapun yang kau ajukan. Jadi begitu. Sepertinya aku lalai. Xiao Chen mengerti. Saat itu, ia bertanya-tanya mengapa para roh begitu kooperatif. Mereka memberinya keterampilan menstabilkan klan tanpa perlu mengerutkan kening. Ternyata inilah alasannya. Dan jika saat itu dia bersedia, dia pasti bisa mengetahui di mana Kaisar Ling berada. Namun, terlalu kasar untuk menerobos wilayah orang lain, meminta bantuan, dan kemudian menggunakan indera spiritual untuk memindai kemana-mana, jadi dia mengabaikan keberadaan Kaisar Ling. Kalau begitu, maukah kau mempertimbangkan usulku? Tanya Kaisar Ling lagi. Apa usulannya? Kamu dan aku bergabung. Xiao Chen memikirkannya, tetapi tetap tidak berkomitmen. Ia lalu bertanya, apakah kamu masih khawatir tentang kebencian yang kamu rasakan saat itu? Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya begitu saja? Kaisar Ling tiba-tiba memancarkan amarah yang mengerikan. Aku tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku kecuali aku mencincang ketiga bajingan itu. Meski menyimpan kebencian, Kaisar Ling sebenarnya tahu kesalahannya sendiri. Dalam kondisi saat ini, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memulihkan kekuatan aslinya, apalagi membalas dendam. Jika dia bertindak impulsif, bukan saja dia akan hancur total, tetapi seluruh ras elf akan menderita. Namun, melihat Xiao Chen tidak diragukan lagi memberinya harapan. Meskipun pengalaman Xiao Chen jauh lebih sedikit daripadanya, dia telah mencapai puncak keberadaan di kehidupan sebelumnya dan berdiri dengan bangga di dunia peri. Ini adalah anomali dengan potensi yang tak terduga. Aku memang harus kembali ke alam abadi, dan ada hal penting yang harus kulakukan. Soal bisa atau tidaknya aku membantumu, itu tergantung suasana hatiku. Meskipun Xiao Chen berutang budi kepada klan roh, dia tidak akan begitu saja menyetujui persyaratan Kaisar Roh. Dia perlu mengamati lebih lanjut. Baiklah, cukup basa-basinya, antar aku menemui adikku. Bab 695. Di kehidupan sebelumnya, kau adalah seorang pria lajang. Yang disebut saudari itu seharusnya berasal dari kehidupan ini, dan kita tidak ada hubungan darah. Semudah itukah kau memanggilnya saudari? Canda Kaisar Lingdi. Penampilan banyak orang mungkin tetap tidak berubah, tetapi usia mereka yang sebenarnya masih jelas bagi mereka yang memiliki kesadaran spiritual yang kuat. Kaisar Ling secara alami dapat melihat bahwa Ye Yufei dan Xiao Chen bukanlah saudara kandung, dan mereka bahkan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak berasal dari dunia yang sama. Namun, mereka ternyata menjadi saudara kandung, dan Xiao Chen tampaknya menyetujui hubungan ini. Kalau tidak, mengapa Xiao Chen sengaja menerobos ke dunia roh dan bersikeras menemui Ye Yufei? Ini urusanku, kau tak perlu khawatir. Kata Xiao Chen enteng. Memiliki seseorang yang kau hargai berarti memiliki beban. Tapi beban belum tentu menjadi beban. Beban juga bisa menjadi pendorong kemajuan yang berkelanjutan. Kata Kaisar Ling penuh arti, lagi pula, bersikap penuh kasih sayang lebih baik daripada tidak berperasaan. Omong kosong. Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Ia melesat dan melesat ke kedalaman Gunung Suci. Xiao Chen, ada penghalang di sana. Jangan memaksa masuk, atau kau akan mengganggunya. Kaisar Ling memperingatkan sambil mengikutinya dari belakang. Setelah berputar-putar beberapa kali di lorong Gunung Suci, Xiao Chen akhirnya tiba di istana terdalam. Atau lebih tepatnya, sebuah makam yang tampak seperti istana. Apakah kau sudah menggali kuburmu sendiri? Tanya Xiao Chen sambil melihat sekeliling mausolem. Apa yang kau bicarakan? Ini makam semua pemimpin klan Lingku. Totalnya ada 9 lantai. Jangan remehkan tempat ini. Beberapa lantai paling bawah menyimpan kekuatan yang bahkan aku takuti. Kata Kaisar Ling dengan sangat serius. Jadi begitu. Apakah ini fondasi ras roh? Pantas saja orang-orang luar begitu menghargai Gunung Suci. Kata Xiao Chen tiba-tiba. Bangsa elf merupakan ras yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, jadi wajar saja jika mereka mempunyai rahasia tersendiri. Di bawah bimbingan Kaisar Ling, Xiao Chen dan Xiao Yingsui turun ke lantai 3 mausolem dan menemukan seorang gadis berwajah peri berpakaian putih tengah berlatih bela diri dengan postur anggun dan pesona luar biasa. Menyadari seseorang datang, Bingning berhenti dan melihat ke samping. Anda. Ketika dia melihat ini, dia langsung tertegun dan mengira dia berhalusinasi. Tidakkah kau mengenaliku secepat itu? Kata Xiao Chen sambil tersenyum tipis. Sebenarnya,
Awalnya dia tidak punya kesan yang baik terhadap Bingning, tetapi bagaimanapun juga, Bingning telah menyelamatkan Ye Yufei, yang sudah cukup untuk mengimbangi kesan negatif itu. Benarkah itu kamu? Bingning bergegas menghampiri Xiao Chen dan Xiao Yingsui dengan gembira. Apakah kalian berdua saling kenal? Kaisar Ling menatap Bingning, lalu Xiao Chen, sambil berpikir keras. Kita bertemu di bumi. Saat aku melihat dia memiliki tubuh abadi, aku langsung teringat padamu. Tapi dia sepertinya tidak menyadari keberadaanmu. Kata Xiao Chen. Terakhir kali aku tertidur, Bingning belum lahir. Dia baru saja bangun dan mendapati Bingning memiliki tubuh abadi, jadi aku berniat untuk mengolahnya. Jelas Kaisar Ling. Mendengar ini, Xiao Chen mengangguk dan terus berjalan maju. Ada dua ruang di lantai ini. Lapisan luarnya berupa es yang terkondensasi, dan lapisan dalam adalah tempat Ye Yufei berlatih. Xiao Chen melihat ada lingkaran air di ruang dalam, dan di tengah air ada lempengan batu biru bundar yang besar. Di atas lempengan batu biru, seorang wanita duduk bersila dengan mata terpejam, dalam kondisi meditasi dan kultivasi. Ia tidak menyadari apapun di dunia luar, persis seperti nirwana Xiao Yingsui. Xiao Chen ingin maju, tetapi menemukan penghalang yang menghalanginya. Setelah memikirkannya, dia tidak terburu-buru masuk. Selama aku memastikan Ye Yufei aman, tidak nyaman mengganggunya sekarang. Terima kasih. Xiao Chen berbalik dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kaisar Ling dan Bingning. Haha. Kata, terima kasih, terlalu formal. Dia sekarang penerusku, sama seperti Bingning. Kita ini keluarga. Kaisar Ling mencoba membangun hubungan. Aku belum setuju kau mengangkatnya sebagai muridmu. Xiao Chen terdiam. Jangan begitu. Meskipun pengajaranku mungkin tidak sebaik pengajaranmu, kau masih punya hal penting yang harus dilakukan, dan aku sedang bebas, jadi kenapa tidak melakukan sesuatu? Nada bicara Kaisar Ling terdengar memohon. Ketika Bingning melihat ini, gelombang emosi yang besar melonjak dalam hatinya. Ia sudah sepenuhnya memahami siapa Kaisar Ling saat itu. Bisa dibilang, ia adalah orang paling cemerlang dan berkuasa di klan Ling selama 100.000 tahun terakhir. Ia telah memimpin klan Ling menjelajahi dunia peri dan membuat banyak musuh gemetar ketakutan. Tetapi orang seperti itu benar-benar menggunakan nada memohon di depan Xiao Chen. Apakah kau benar-benar ingin mengangkatnya sebagai muridmu? Xiao Chen bertanya pada Kaisar Ling. Memang, potensinya tak terbayangkan, sebanding dengan para santo dan putra santo dari sekte-sekte besar dan tanah suci dunia abadi. Kata Kaisar Ling, menunjukkan sedikit keraguan. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa kekuatannya agak aneh. Aku tidak bisa menjelaskannya. Normal. Kata Xiao Chen dengan tenang, dia telah meminum pil roh surgawi 9 transformasi. Pil roh surgawi 9 transformasi. Kaisar spiritual awalnya tertegun, lalu terkejut, apakah itu pil terlarang legendaris yang dapat mengubah bakat seseorang? Pil roh surgawi 9 putaran hanya muncul 2 kali dalam legenda dunia peri. Pada suatu kesempatan, seorang kaisar abadi yang kuat diciptakan, yang menunjukkan betapa kuatnya ramuan itu. Tidak buruk. Xiao Chen mengangguk. Aku tidak meragukan tingkat alkimiamu, tapi bagaimana kau bisa mendapatkan resep pil roh surgawi 9 putaran? Konon resep ini sudah lama hilang. Banyak raja alkimia dan kaisar abadi di alam abadi telah mencarinya, tetapi tidak berhasil. Tanya Lingdi. Aku menemukannya di reruntuhan kuno. Xiao Chen tampak enggan membahas topik ini lebih lanjut dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk bangun? Sulit diperkirakan. Bisa memakan waktu 2 atau 3 bulan, atau bahkan 2 atau 3 tahun. Kata Kaisar Ling. Baiklah, aku mengerti. Xiao Chen tahu bahwa ini normal. Pil roh surgawi 9 transformasi perlu menjalani 9 transformasi sebelum dapat memberikan efek penuh. Jadi tidak hanya sekarang, Ye Yufei mungkin harus sering mengasingkan diri di masa mendatang. Kenapa kau tidak tinggal bersama suku roh lebih lama lagi? Saran Kaisar Roh. Saat dia bangun nanti, orang yang paling ingin dia temui adalah kau. Aku khawatir kau punya niat lain selain bar. Tanya Xiao Chen dengan tenang, kudengar ras rohmu mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Kaisar Roh jelas sedikit malu ketika rencananya terbongkar. Ia berhenti berusaha menyembunyikannya dan berkata, baru-baru ini, sekelompok orang luar muncul dan sering mengincar ras rohku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghindari mengungkap identitasku. Jika kau bisa membantu, ras roh akan sangat berterima kasih. Orang-orang dari luar wilayah ini. Apakah mereka iblis? Tanya Xiao Chen. Ada iblis, tapi tidak semuanya. Ada juga monster dan manusia. Kata Kaisar Ling dengan sungguh-sungguh, jelas ada organisasi kuat di balik mereka. Apa kau tidak tahu kenapa mereka mengincar suku spiritual? Tanya Xiao Chen, apakah mereka musuh suku spiritual? Tidak. Kaisar Ling menggelengkan kepalanya, mereka mungkin menginginkan kunci klan roh. Kunci. Xiao Chen sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, kunci apa?
Kunci untuk membuka kitab nubuat. Jawab Kaisar Ling. Bab 696. Kitab nubuat. Xiao Chen tercengang ketika mendengar ini dan langsung teringat pada putri nubuat. Ya, kata Kaisar Ling dengan nada serius, ribuan tahun yang lalu, sebuah harta spiritual bawaan lahir di dunia kultivasi, yang disebut kitab nubuat. Harta karun spiritual bawaan. Bahkan mata Xiao Chen berbinar. Sesuai namanya, harta karun spiritual bawaan lahir sebelum langit dan bumi. Harta karun tersebut sudah ada sebelum dunia diciptakan dan belum pernah diganggu oleh manusia. Harta karun tingkat ini biasanya memiliki spiritualitasnya sendiri dan dekat dengan energi spiritual. Artinya semakin tinggi konsentrasi energi spiritual, semakin besar pula kemungkinan munculnya harta karun spiritual bawaan. Sejak zaman kuno, hanya dunia peri yang sesekali melihat harta spiritual bawaan, dan jumlahnya sangat langka. Setiap kali muncul, pasti akan terjadi perebutan harta spiritual bawaan. Energi spiritual di dunia kultivasi dan energi spiritual di dunia abadi tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Secara umum, hampir mustahil bagi harta spiritual bawaan untuk muncul di dunia kultivasi. Namun karena hal itu sudah terjadi, anggap saja itu sebagai kejadian yang kemungkinannya rendah. Apa yang dipedulikan Xiao Chen bukanlah mengapa harta spiritual bawaan muncul di dunia kultivasi, melainkan kitab nubuat itu sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa kitab nubuat adalah apa yang membimbing kalangan kultivasi utama dalam pencarian mereka terhadap gadis nubuat. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang kitab nubuat? Xiao Chen bertanya kepada Kaisar Ling. Masalah ini awalnya hendak ditanyakan kepada 3 dewa tertinggi, tetapi jika Kaisar Ling tahu, lebih baik bertanya sekarang. Aku tidak tahu banyak. Lagi pula, klan roh selalu tertutup dari dunia luar. Kata Kaisar Roh. Yang ku tahu adalah kitab nubuat belum mengenali pemiliknya. Lebih jauh lagi, aku curiga seseorang dari alam abadi telah datang untuk merebut kitab itu. Mungkin orang di balik serangan terhadap alam roh berasal dari alam abadi. Sangat mudah untuk naik ke dunia peri dari dunia kultivasi, tetapi sangat sulit untuk turun ke dunia kultivasi dari dunia peri. Karena dunia peri mempunyai aturannya sendiri, tidak seorang pun dapat turun ke dunia fana tanpa izin. Lagi pula, bahkan jika seorang dewa sejati tingkat rendah turun ke dunia fana, itu sudah cukup untuk mengambil keputusan di dunia kultivasi dan mengacaukan ketertiban dunia kultivasi. Tentu saja itu tidak mutlak. Secara umum, negeri peri dikuasai oleh seorang kaisar peri, yang memegang tanda yang memungkinkannya turun ke dunia fana. Bila ada urusan penting dan Anda harus pergi ke dunia fana, Anda dapat meminta izin kepada kaisar abadi. Sepertinya masalahnya agak rumit. Mungkin ada kaisar abadi yang terlibat. Xiao Chen merenung sejenak lalu bertanya, bagaimana dengan kuncinya? Kaisar Ling menjawab, ketika harta spiritual bawaan muncul di dunia, ia menyebabkan kekacauan besar dan memancarkan 3 sinar cahaya spiritual, salah satunya jatuh ke dunia spiritual kita. Saat dia berbicara, sebuah bola cahaya menyilaukan terpisah dari bola cahaya Kaisar Ling. Apakah ini kuncinya? Xiao Chen mengambilnya tanpa sadar dan melihatnya di telapak tangannya. Ya, kata Kaisar Ling. Ini adalah salah satu asal-usul kitab nubuat. Memperoleh salah satu asal-usul ini akan memungkinkan kitab tersebut untuk membuka sebuah nubuat. Dan jika kau memperoleh 3 asal-usul, kitab tersebut akan mengakuimu sebagai pemiliknya. Jadi, siapapun yang mendapatkan kitab surgawi pasti akan menuding ras spiritual. Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, ini masalah sepele yang tak berguna bagimu. Kenapa tidak dibuang saja? Bagaimana mungkin? Kaisar Roh berargumen dengan yakin, karena itu milik klan rohku, maka itu milik klan roh. Bagaimana mungkin kita melepaskannya begitu saja? Aku tidak peduli dengan kitab surgawi, tetapi jika kau ingin mencuri barang-barangku, kau tidak bisa melakukannya. Kamu masih keras kepala seperti sebelumnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengerti temperamen Kaisar Ling saat itu, dan dia lebih menghargai wajahnya daripada nyawanya sendiri. Saat itu, Kaisar Ling sudah menyadari krisis di alam abadi. Jika dia mundur ke alam roh lebih awal, ketiga Kaisar abadi tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Sayangnya, Kaisar Ling terlalu khawatir dengan reputasinya dan tidak ingin lari dengan ekor di antara kedua kakinya, jadi dia harus bertempur dengan 3 Kaisar abadi. Baiklah, begini. Xiao Chen mengembalikan cahaya spiritual asal-usul kitab surgawi kepada Kaisar Ling. Namun, Kaisar Ling menolak menerimanya, dengan berkata, tidak nyaman meninggalkannya di sini bersamaku. Mengapa kau tidak menyimpannya untukku sementara waktu? Kau punya rencana hebat dengan melemparkan kentang panas ini padaku. Xiao Chen berkata begitu, tetapi ia tidak menolak. Ia menyimpan asal kitab surgawi dan berkata kepada Kaisar Roh, anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikanmu. Ketika aku punya kesempatan, aku akan menyelidiki masalah ini. Kitab nubuat berkaitan dengan putri nubuat, jadi dia harus mencari tahu. Ngomong-ngomong, dia bisa membantu para elf menyelesaikan kesulitan mereka dan membalas budi, membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Haha, aku tahu kau bisa diandalkan. Kata Kaisar Spiritual dengan gembira, kau tinggallah di suku spiritual selama beberapa hari ke depan. Aku akan memerintahkan Binteng agar mereka mengikuti perintahmu. Xiao Chen tidak keberatan, dan malah berkata, karena dunia spiritualmu kaya akan sumber daya, buah-buahan spiritual dan anggur spiritual seharusnya tidak langka. Bawakan beberapa untuk ku coba. Mudah diucapkan. Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan tidak adil? Kata Kaisar Ling dengan sangat murah hati. Kalau begitu aku akan menunggu. Xiao Chen tersenyum dan meninggalkan mausolem. Xiao Yingsui secara alami mengikuti Xiao Chen. Bingning awalnya ingin menemui Xiao Yingsui untuk mengenang masa lalu, tetapi dihalangi oleh Kaisar Ling. Bingning, aku ingin bertanya padamu, dan kau harus menjawabku dengan jujur. Kata Kaisar Ling dengan nada serius. Bingning mendengar ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, silakan bicara. Apa pendapatmu tentang Xiao Chen? Dia. Bingning ragu sejenak lalu menjawab, dia orang yang sangat baik. Dia sangat baik kepada Yingsui dan adiknya, dan dia sangat berkuasa. Jadi, kamu sangat menyetujuinya? Tanya Kaisar Ling lagi. Setuju. Bingning bingung dan tidak mengerti apa maksud Kaisar Ling. Dengan kata lain, apakah ia menanyakan apakah Anda tidak menyukainya? Tidak, mana mungkin aku membencinya. Bingning menundukkan kepalanya dan berkata, waktu pertama kali bertemu dengannya, aku memang merasa sedikit. Tapi kemudian aku sadar aku terlalu picik. Dia menyelamatkan hidupku dan mengajariku banyak hal. Aku sangat berterima kasih padanya. Lalu jika aku berjanji padanya, apakah kau bersedia? Tanya Kaisar Ling tiba-tiba. Hah? Bingning tertegun, mengira ia salah dengar. Tuan, Anda tidak bercanda, kan? Memang benar ia sangat berterima kasih kepada Xiao Chen, tetapi mengatakan bahwa ia akan menyerahkan tubuhnya kepadanya terlalu berlebihan. Ia selalu merasa bahwa menurut rentang hidup manusia, ia masih di bawah umur. Aku tidak bercanda, aku minta pendapatmu. Kaisar Roh mendesah penuh penyesalan. Karena impulsivitas sesaatku, ras roh telah merosot hingga titik ini. Mereka terancam punah kapan saja. Kita membutuhkan bantuan eksternal yang kuat untuk menyelamatkan ras roh. Tuan, apakah yang Anda maksud adalah Xiao Chen? Bingning bertanya dengan heran. Yah, awalnya aku merasa bingung, tidak tahu harus meminta bantuan siapa. Kemunculannya jelas memberiku pilihan terbaik. Tegas Kaisar Ling. Membentuk aliansi dengannya akan meminimalkan risiko dan biaya sekaligus memaksimalkan keuntungan. Jadi, kita harus memanfaatkan kesempatan unik ini. Guru, apakah Anda begitu menghormatinya? Meskipun Bingning telah memiliki pandangan baru terhadap Xiao Chen, dia selalu merasa tidak realistis untuk menempatkan Xiao Chen pada level yang sama dengan Kaisar Spiritual. Kaisar Ling pernah memimpin klan Ling menjelajahi dunia peri, menguasai 9 langit dan 10 bumi, begitu kuatnya hingga mengerikan. Dan Xiao Chen. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kaisar Ling menatap Bingning dan berkata dengan serius, sebenarnya, di puncak kekuatanku, bahkan 10 orang dariku pun tak akan sebanding dengannya. Kau mengerti maksudku? Bab 697. Ketika Kaisar Ling mengatakan ini, Bingning benar-benar terkejut. Keterkejutannya tak terlukiskan kata-kata. Pada puncaknya, 10 Kaisar Roh tidak sebanding dengan Xiao Chen. Dia tidak dapat membayangkan konsep macam apa ini. Seberapa kuat Xiao Chen pada puncaknya? Bingning, jangan pikir aku bohong. Faktanya, tidak ada yang bisa memprediksi kemampuannya. Ini cuma perkiraan konservatif. Tapi meski begitu, aku belum tentu harus menikah dengannya, kan? Tuan, bukankah hubunganmu dengannya baik? Dia juga setuju untuk tetap tinggal di klan roh dan membantu kita mengatasi kesulitan kita saat ini. Kata Bingning dengan suara rendah sambil menundukkan kepalanya. Bukannya dia tidak mau, tetapi itu terlalu tiba-tiba dan dia tidak siap sama sekali. Sebenarnya, hubunganku dengannya tidak terlalu dekat. Kami hanya bertemu beberapa kali dulu. Seharusnya kau sudah menyadari bahwa aku sengaja mencoba membangun hubungan dengannya. Kaisar Ling mendesah. Aku hanya khawatir hubungan ini tidak cukup kuat, jadi aku terpaksa melakukan tindakan nekat ini. Meskipun Xiao Chen berutang budi pada klan roh, ini saja tidak cukup menjamin bahwa Xiao Chen dapat memimpin klan roh untuk bangkit. Ia membutuhkan alat tawar-menawar yang lebih besar untuk memenangkan Xiao Chen dan mengikatnya. Meskipun metode pernikahan ini klise, ia dapat memainkan peran penting dalam banyak kasus. Bingning adalah putri dari ras roh. Jika Xiao Chen menerima Bingning, dia pasti tidak akan mengabaikan ras roh. Ini. Bingning tersipu untuk pertama kalinya dan tidak menjawab Kaisar Ling untuk waktu yang lama. Kau tidak perlu menjawab sekarang. Masalah ini tidak harus segera diselesaikan. Kau bisa mencoba menghubunginya dulu. Saran Kaisar Ling. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jawab Bingning pelan, lalu bergegas keluar dari Gunung Suci. Atas perintah Kaisar Roh, Xiao Chen menerima perlakuan tertinggi di klan Roh.
Ia mencicipi hampir semua buah spiritual dan anggur spiritual yang diseduh khusus, khas alam roh. Hari itu, Xiao Chen dan Xiao Yingsui sedang mengobrol di halaman ketika Xiao Chen tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Yingsui, bukankah Bingning datang menemuimu beberapa hari terakhir ini? Tidak. Xiao Yingsui menggelengkan kepalanya. Aneh. Xiao Chen bertanya-tanya, secara logika, Bingning sangat menyukaimu, seharusnya dia datang untuk bermain denganmu, kenapa dia menghindarimu? Mendengar ini, Xiao Yingsui membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Melihat ini, Xiao Chen tertawa bodoh dan berkata, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Di antara kita, tidak ada batasan untuk apa yang kita katakan atau lakukan. Aku pikir Bingning menghindarimu, kata Xiao Yingsui serius. Tersembunyi dariku. Xiao Chen tertegun. Kenapa? Entahlah, itu hanya intuisiku. Xiao Yingsui menggeleng. Intuisimu jelas salah. Xiao Chen tidak setuju, aku tidak punya dendam padanya, mengapa dia bersembunyi dariku? Saat keduanya sedang berbincang, mereka tiba-tiba melihat beberapa sosok bergegas masuk ke halaman, dipimpin oleh Bing Teng. Kepala Bing, apakah ada yang salah? Tanya Xiao Chen. Tuan Muda Xiao, pintu masuk barat ke dunia spiritual kita telah diserang, dan para iblis tampaknya sedang melancarkan serangan besar. Kata Bing Teng dengan nada cemas. Secepat itu, Xiao Chen mengerutkan kening. Sudahkah kau bertanya pada Kaisar Ling? Kaisar spiritual sedang mengasingkan diri. Beliau berkata bahwa mulai sekarang, semua urusan klan spiritual harus diserahkan kepada Tuan Xiao terlebih dahulu, dan Tuan Xiao akan membuat keputusan akhir. Kata Bing Teng dengan hormat. Tianzong ini benar-benar menyerahkan kekacauan ini kepadaku. Xiao Chen terdiam. Namun, ia juga berjanji untuk membantu ras roh menyelesaikan masalah ras iblis. Kini setelah ada petunjuk, masalah ini tak bisa ditunda lagi. Yingsui, aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Kamu tinggallah di klan roh sebentar dan tunggu aku kembali. Xiao Chen mengingatkan. Ya, Xiao Yingsui mengangguk patuh. Kekuatannya terlalu rendah, dan jika dia mengikuti Xiao Chen untuk melawan iblis, dia hanya akan menjadi beban. Dunia spiritual memang tempat yang nyaman untuk beristirahat. Kamu bisa berlatih dan bermain dengan Bingning, dan Ye Yufei juga ada di sini. Apakah ada orang yang menjaga pintu masuk? Xiao Chen bertanya pada Bing Teng. Ya, ada benteng klan rohku di sana, dan beberapa penguasa klan roh sedang berjaga di sana. Tapi kali ini iblis-iblis itu datang dengan kekuatan penuh, aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama. Kata Bing Teng jujur. Baiklah, kalau begitu kirim seseorang untuk membawaku ke sana. Kata Xiao Chen. Lagi pula, dunia spiritual hanyalah suatu wilayah yang luasnya tak terhitung jumlahnya daripada bumi. Jika Xiao Chen diberi waktu, dia pasti bisa menemukan pintu masuk ke barat, tetapi situasinya saat ini mendesak dan dia tidak punya waktu untuk mencarinya perlahan. Mu Ling, Mu Feng, kalian berdua ikuti Tuan Muda Xiao dan patuhi semua perintahnya. Kata Bing Teng kepada dua pemuda dan pemudi di belakangnya. Ya, jawab keduanya dan berjalan maju dari belakang. Kau, Xiao Chen mengenali kedua orang itu. Mereka adalah kelompok orang pertama yang memimpin para master klan roh untuk menghentikannya beberapa hari yang lalu. Mereka berdua berada di puncak tahap pemurnian Void, tetapi ketika mereka bergabung, kekuatan mereka cukup untuk membunuh seorang kultivator tahap fusi dalam hitungan detik. Mereka pasti jenius yang setingkat dengan Zhao Chongyang, atau bahkan lebih baik dari Zhao Chongyang. Tuan Xiao, saya harap Anda bisa memaafkan saya atas segala kesalahan yang saya buat beberapa hari yang lalu. Mu Ling, yang mengenakan pakaian putih, tampak gagah, ramping, dan tinggi, meminta maaf. Akulah yang menerobos masuk ke dunia roh dan bertindak kasar. Itu bukan urusanmu. Xiao Chen melirik Mu Ling dan Mu Feng, lalu bertanya, kalian kakak beradik? Ya, Mu Ling mengangguk. Tuan Xiao, Mu Ling, dan Mu Feng adalah para jenius paling berbakat di generasi klan Ling saya ini, kecuali Bingning. Kaisar Ling berkata bahwa akan menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka untuk mengikuti Anda sementara dan menerima bimbingan Anda. Kata Bing Teng, kita bicarakan nanti saja. Kita lihat dulu situasi klan iblis. Kata Xiao Chen tanpa komentar. Mu Ling dan Mu Feng pasti mengingatkannya pada Feng Yuhe dan Feng Tianyu. Saya tidak tahu apakah mereka berdua akan menghadapi bahaya apapun saat berkelana di dunia kultivasi. Baiklah, kami akan memimpin jalan. Kata Mu Ling sambil mengedipkan mata pada Mu Feng, lalu keduanya terbang ke barat bersama. Yingsui, tunggu aku kembali. Saat Xiao Chen berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti di belakang Mu Ling dan Mu Feng. Jalan masuk di sisi barat dunia spiritual terhubung ke langit berbintang di segala arah dan juga merupakan pintu masuk terlemah di antara ketiganya. Akhir-akhir ini, setan-setan misterius dari luar alam gaib telah dengan panik menguji jalan masuk ke dunia spiritual dengan motif tersembunyi.
Para peri menyadari keseriusan situasi tersebut, jadi mereka mengirim para ahli untuk menjaga pintu masuk dan segera melaporkan kembali begitu mereka menerima berita apapun. Pada saat itu, pintu masuk ke dunia roh diserang oleh sejumlah besar iblis. Para guru roh menderita banyak korban dan dikalahkan. Penatua, iblis kali ini bukan masalah sepele. Mereka benar-benar berbeda dari upaya sebelumnya. Mereka benar-benar berniat menyerang dunia roh. Ayo cepat mundur. Seorang pria dalam tahap fusi mencoba membujuk seorang pria tua berambut putih dengan bekas luka. Tidak, kita harus bertahan sampai akhir. Alam roh adalah rumah bagi ras roh kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan iblis-iblis ini menginjak-injak dan menodainya sesuka hati? Pria tua berambut putih itu berkata dengan tegas dan penuh keyakinan, sekalipun aku mati dalam pertempuran hari ini, aku akan menghentikan mereka. Haha, orang tua, kau benar-benar sombong. Pasukan iblis di seberang penuh semangat dan berkata dengan nada menghina, sejujurnya, hari ini kami, Istana Abadi, akan menyerang alam roh. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Setelah dia selesai berbicara, pasukan iblis itu tampaknya merasakan sesuatu dan semuanya berlutut dengan hormat di tanah, seolah-olah mereka tengah menyambut kedatangan beberapa tokoh penting. Semut spiritual, bersiaplah menerima rahmat Istana Abadi. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut melihat 3 sosok iblis yang tak tertandingi melangkah ke langit, megah dan menakjubkan, dengan aura yang dapat memenuhi alam semesta. Aura yang mengerikan membuat para elf kesulitan bernapas. Bab 698. 3 Kultivator Mahayana. Tetua klan roh menatap ketiga bayangan iblis itu dengan ngeri, hatinya terguncang. Ia hanya berada di puncak tahap fusion, dan menghadapi 3 master tahap Mahayana, ia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Akan sangat sulit untuk menjaga pintu masuk ini. Siapakah engkau dan mengapa engkau mengincar ras rohku? Tanya sesepuh itu sambil menahan amarahnya. Sekalipun kamu lemah, integritasmu tidak akan terkalahkan. Seharusnya aku mengumumkan namaku sekarang. Salah satu dari 3 iblis, seorang pemimpin iblis berambut hijau, berkata dengan nada dingin dan arogan, kami adalah 3 penguasa iblis Istana Abadi. Aula Abadi. Tetua klan roh mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ya, mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang Istana Abadi sekarang. Itu hasil dari pendekatan kita yang sengaja dibuat rendah hati. Tapi mulai sekarang, bersikap rendah hati tidak perlu lagi. Menaklukkan ras roh hanyalah salah satu tujuan kecil Istana Abadi. Kata iblis berambut hijau itu dengan dingin. Kau ingin menguasai para elf. Para tetua elf mencibir. Memerintah. Apa istimewanya seorang Eldar? Apa istimewanya memerintah? Kata iblis berambut hijau dengan nada menghina. Kita di sini hanya untuk mencari tahu asal-usul kitab surgawi. Asal-usul kitab surgawi. Tanya sesepuh itu, aku belum pernah mendengar tentang hal itu. Tidak heran kau, penjaga gerbang, tidak tahu, tapi pemimpin klanmu pasti tahu. Iblis berambut hijau itu berkata dengan acuh tak acuh, oke, cukup omong kosongnya. Mengingat kultivasimu tidak mudah, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Tunduklah padaku, dan kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bah! Lebih baik kau bunuh saja aku daripada membiarkanku menyerah pada orang sesat sepertimu. Kata sesepuh itu dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Mata iblis berambut hijau itu berkilat, hasrat membunuhnya membuncah, dan saat dia mengangkat tangannya, dia memperlihatkan aura iblis yang dahsyat, yang menguasai seluruh area. Tetua klan roh menampilkan kekuatan gabungan puncaknya dan mampu menahan 1 atau 2 serangan, tetapi yang lainnya yang sudah terluka parah tidak diragukan lagi berada dalam kondisi tragis. Seorang wanita dalam tahap transformasi roh dengan dasar kultivasi yang lebih lemah tidak dapat menahan tekanan dan jatuh berlutut dengan keras, tulang-tulang di kakinya retak dan hancur. Ah! Teriakan itu membuat kulit kepala para elf bergetar dan dipenuhi rasa takut. Berhenti. Tetua suku roh mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos tekanan yang menindas dan menyerang iblis itu dengan pukulan yang mematikan. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Namun iblis berambut hijau itu tampak menghina, mengangkat tangannya dan mengayunkannya, memperlihatkan kekuatan iblisnya yang tak tertandingi. Peng! Tetua suku roh terluka parah di tempat, organ dalamnya terkikis oleh kekuatan sihir, dan tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu kekuatan sihirku memasuki tubuhmu, kau akan menjadi budakku mulai sekarang, haha. Iblis berambut hijau itu tertawa dengan arogan. Si Anzun ini lagi-lagi bikin ulah. Kita sudah minta dia bunuh beberapa orang, tapi dia selalu suka berubah jadi iblis. Kata iblis tertinggi dari ketiganya dengan ekspresi kesal. Tidak masalah. Lagi pula kita punya waktu, jadi biarkan dia bersenang-senang. Lagi pula, orang tua itu begitu riang dan benar tadi. Aku ingin sekali melihatnya membunuh rekan-rekannya setelah dia berubah menjadi iblis. Kata iblis terakhir dengan nada bercanda. Kalian semua sama saja, berselera buruk. Iblis jangkung itu mendengus dingin, tampak sangat tidak senang, tetapi tidak menghentikannya.
Akan tetapi, tepat saat iblis berambut hijau itu hendak menjelek-jelekkan tetua suku roh itu, tiba-tiba ia melihat dua sosok menyerbu ke arahnya dari kejauhan. Pedang roh di tangan mereka langsung terhunus, melambai-lambai dengan cahaya suci. Pedang kehabisan api. Pedang berubah menjadi guntur. Mu Ling dan Mu Feng berlari di udara sambil menampilkan keterampilan unik mereka. Dalam sekejap, guntur dan api menyatu, menyebabkan angin dan awan menerjang maju, dan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat menyapu iblis berambut hijau itu. Dengan tergesa-gesa, iblis berambut hijau itu mengangkat tangannya untuk menghalangi. Peng! Karena tak sanggup menahan serangan itu, si setan berambut hijau malah terdorong mundur 2 langkah. Hah! Iblis berambut hijau itu merasakan lengannya mati rasa, raut wajahnya murka, lalu bertanya dengan dingin, siapa kamu? Mu Ling dan Mu Feng mengabaikannya dan segera berlari ke arah tetua itu, menggunakan keterampilan mereka untuk mengekang keterasingan kekuatan sihir di tubuh tetua itu. Penatua, kami di sini untuk menyelamatkanmu, kau harus bertahan. Teriak Mu Ling. Sang tetua pun mulai tersadar kembali dan berkata dengan susah payah, Mu Ling, Mu Feng, kalian bukan tandingan mereka, pergilah. Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Mu Ling dan Mu Feng adalah harapan ras roh, dan mereka tidak boleh dibiarkan mati di sini. Anggota suku roh lainnya juga datang dan bertanya, Mu Ling, apakah ketua hanya mengirimmu sebagai bala bantuan? Ini mengerikan. Kita semua meremehkan kekuatan penjajah ini. Mereka punya 3 guru Mahayana. 3 orang di tingkat Mahayana. Mu Ling dan Mu Feng terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka lawannya begitu kuat. Mu Ling dan Mu Feng, tak ada yang boleh terjadi padamu. Cepat mundur, kami akan melindungimu. Semua roh bersiap mempertaruhkan nyawa demi melindungi mereka berdua. Adegan ini disaksikan oleh iblis berambut hijau. Senyum sinis muncul di wajahnya dan ia berkata, dia tampaknya seorang jenius dari ras roh. Aku penasaran bagaimana seorang kultivator tingkat puncak Void Refinement bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Anzun, bukankah memalukan kau dikalahkan oleh 2 junior? Apa kau butuh bantuan kami? 2 iblis lainnya mencibir. Tidak perlu, itu terjadi begitu saja dan aku tidak punya waktu untuk memanfaatkan keberuntunganku. Dalam pertarungan langsung, mereka tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun dariku. Kata iblis berambut hijau Anzun dengan nada meremehkan. Ya, tiba-tiba terdengar suara dari waktu dan tempat yang tidak diketahui, mengejutkan semua orang yang hadir. Anzun, hati-hati. Kedua raja iblis itu tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru mengingatkan. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Sosok luar biasa muncul entah dari mana dan menginjak pangeran kegelapan hingga jatuh ke tanah dengan 1 kaki. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan bumi retak dan energi iblis padam. Seorang setan pada tingkat Mahayana benar-benar diinjak-injak sampai mati di tempat. Pangeran kegelapan. Kedua raja iblis lainnya merasa terkejut dan tidak percaya. Meskipun kekuatan Anzun lebih lemah dari mereka berdua, dia hanya sedikit lebih lemah. Bagaimana dia bisa mati begitu mudahnya? Kupikir mereka jagoan, tapi ternyata cuma anak kucing dan anak anjing. Perlombaan roh ini benar-benar diremehkan. Xiao Chen mengira pihak lain akan membuat gerakan besar dan berani menyerang langsung dunia spiritual ras roh, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya ada 3 orang di tahap Mahayana. Anda harus tahu bahwa klan Ling adalah klan kuat yang mendominasi dunia peri di masa lalu, dan memiliki kaisar peri Tianzong yang kuat. Sekarang, dia telah jatuh ke titik diganggu oleh beberapa kultivator Mahayana. Kuat. Raja Iblis yang tinggi itu mengerutkan kening, menatap Xiao Chen, dan berkata kepada Raja Iblis lainnya, Yuzun, aku tidak bisa melihat menembus orang ini. Aku juga. Bisik Yuzun, meskipun Anzun baru saja lengah, dia berhasil membunuhnya dalam sekejap, yang menunjukkan kekuatannya luar biasa. Tapi dia jelas bukan anggota klan roh. Dia pasti bantuan eksternal yang diundang oleh klan roh. Baiklah, mari kita uji reaksinya terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai dengan reaksinya. Keduanya bertukar beberapa kata dengan suara rendah, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Adapun orang-orang dari klan peri, mereka semua tercengang saat ini, dan belum pulih dari keterkejutan mereka. Dia adalah seorang kultivator Mahayana yang kuat, setingkat dengan ketua klan, namun dia malah diinjak-injak sampai mati oleh pemuda ini. Mu Ling, dia. Tanya orang tua itu. Tetua, dia Tuan Muda Xiao. Dia di sini untuk membantu klan roh kita. Bahkan Kaisar Roh pun sangat sopan padanya. Mu Ling terkekeh. Serahkan saja padanya. Tidak akan ada masalah. Mendengar Kaisar Roh bersikap sangat sopan kepada Xiao Chen, orang-orang dari klan roh pun semakin kagum dan sama sekali tidak meremehkan Xiao Chen karena penampilannya yang masih muda. Bab 699. Yang tua, lemah, sakit, dan cacat sebaiknya mundur ke alam roh dulu. Xiao Chen menoleh ke arah ras roh dan berkata dengan tenang, kami tidak membutuhkanmu di sini. Penatua, kami akan membantumu kembali ke alam roh. Kata Mu Ling, tidak perlu.
Meskipun aku terluka, aku masih bisa pergi. Kau tinggallah dan bantu Tuan Muda Xiao, kata tetua itu. Ia berdiri meskipun terluka dan memanggil roh-roh yang terluka untuk mundur. Mu Ling dan Mu Feng tinggal dan bertarung berdampingan dengan Xiao Chen melawan iblis dari Istana Abadi. Melihat ini, Xiao Chen terdiam. Tatapannya kembali pada Yu Zun dan pria lainnya, lalu ia berkata dengan tenang, setelah melihat rekan-rekanmu mati secara tragis, bukankah kalian berencana untuk melarikan diri? Apa itu serangan diam-diam? Raja Iblis Jangkung itu mendengus dingin, bagaimana kau bisa membunuh Pangeran Kegelapan dengan mudah jika kita hanya menyerangnya secara terbuka? Kalau aku bilang ingin membunuhmu, caranya sama mudahnya. Percaya? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Saya tidak. Raja Iblis yang tinggi itu tanpa sadar ingin berkata, aku tidak percaya. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan kata, iman, sosok Xiao Chen tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, perasaan kematian yang menembus jauh ke dalam jiwanya menyelimuti dirinya, mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Tidak bagus. Raja Iblis Jangkung itu tak berani gegabah. Ia membalikkan kekuatan sihirnya dan membentuk perisai hitam di sekelilingnya. Namun, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen muncul dalam jarak yang sangat dekat darinya, dengan jari-jarinya membentuk pedang dan menebasnya dengan ringan. Tertawa. Perisai itu dipotong seperti tahu oleh cahaya pedang. Kamu, Raja Iblis yang tinggi itu sangat terkejut. Beri kamu waktu, apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Chen mencibir dan mengayunkan pedangnya lagi. Tertawa. Kepala sang Raja Iblis melayang tinggi ke udara, mata harimaunya terbuka lebar, seolah-olah dia tidak percaya kepalanya akan dipenggal dengan mudahnya. Akan tetapi, iblis sangatlah kuat, dan walaupun tubuh mereka mati, energi iblis mereka tetap abadi. Setelah kepala Raja Iblis Jangkung itu terpenggal, bola energi iblis hitam melayang keluar dari tubuhnya dan menyerbu menuju Raja Iblis terakhir, Yu Zun. Yu Zun, pergi. Mendengar ini, Yu Zun tahu bahwa Xiao Chen tidak dapat dikalahkan, jadi dia mengambil keputusan cepat dan melambaikan tangannya untuk memanggil senjata ajaib berbentuk seperti gasing. Huan Tianyi, putar. Setelah merapal mantra, senjata ajaib giroskop mulai berputar dengan hebat, memutarbalikkan ruang dan menciptakan lubang hitam di ruang tersebut, yang sangat mirip dengan ruang lubang hitam milik Xiao Chen. Tentu saja kesamaannya hanya pada tampilan permukaan saja. Xiao Chen memiliki dua jenis lubang hitam. Satu adalah teknik Dao Kekaisaran yang dapat menyerap energi apapun, yang disebut Dao tak berhukum surga kekaisaran. Yang lainnya adalah ruang dalam yang terbentuk dengan memurnikan benih dunia, dan Yaki berada di dalam ruang dalam. Pada saat ini, lubang hitam yang diciptakan oleh giroskop Yu Zun jelas merupakan terowongan ruang angkasa yang dapat digunakan untuk transfer ruang, yang merupakan cara pelarian yang sangat menguntungkan. Melarikan diri. Semudah itu. Xiao Chen bicara dengan dingin, sikapnya yang tak terduga terungkap dengan jelas. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu cahaya ilahi yang merusak meledak dan menghantam lubang hitam secara langsung. Ledakan. Ruang angkasa meledak, lubang hitam diratakan, dan terowongan ruang angkasa menghilang. Apa ini? Melihat hal itu, suasana hati Yu Zun langsung jatuh ke dasar dan wajahnya tampak pucat pasi. Alasan mengapa dia berdiskusi dengan Raja Iblis Tinggi tentang bertindak sesuai keadaan adalah karena dia mengandalkan senjata ajaib, Hun Tianyi, dan berpikir dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar dapat secara langsung menyerang terowongan ruang angkasa yang dibuat oleh Hun Tianyi. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan seperti itu? Meskipun cara melarikan dirimu cerdik, aku sudah melihatnya berkali-kali. Kau terlalu muda untuk menggunakannya di depanku. Xiao Chen menatap Yu Zun dan berkata, katakan padaku, kau ingin hidup atau mati? Bisakah kau masih memberiku kesempatan untuk hidup? Kata Yu Zun dengan suara berat. Tentu saja. Kata Xiao Chen tegas, asalkan kau memberitahuku di mana sarang istana abadi berada, aku akan membiarkanmu pergi dan aku tak akan pernah menyesalinya. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Yu Zun ragu-ragu. Itu menghalangi jalanku, jadi tentu saja aku harus menyingkirkannya. Kata Xiao Chen tanpa ragu. Namun, Yu Zun mendengarnya seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, dan bertanya sambil mencibir, apakah kamu tahu tentang Istana Dewa? Aku tidak mengerti. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku baru saja mendengarnya darimu. Kau tidak tahu apa-apa tentang Istana Abadi, tapi kau masih berani mengklaim akan menghancurkannya. Kata Yu Zun dengan nada menghina. Aku tidak takut memberitahumu bahwa kekuatan Istana Abadi berada di luar imajinasimu. Orang-orang di balik Istana Abadi bahkan lebih kuat dari yang kau bayangkan. Aku tidak menyangkal bahwa kau sangat kuat dan bisa dengan mudah menghadapi kami bertiga. Tapi dibandingkan dengan orang-orang di balik Istana Abadi, kau tidak berdaya. Aku tidak banyak bertanya padamu. Kau hanya perlu memberitahuku lokasi Istana Abadi. Xiao Chen telah memahami suatu kebenaran sejak lama, jangan pernah mencoba berdebat dengan orang bodoh. Karena itu,
dia tidak pernah berpikir untuk mengubah pendapat Yuzun. Meskipun aku sangat ingin tetap hidup, sayangnya aku tidak bisa memberitahumu. Kata Yuzun, setiap orang yang bergabung dengan Istana Abadi akan menjalani ritual yang akan menanamkan kutukan dan batasan di tubuh mereka. Siapapun yang berani mengkhianati Istana Abadi akan dibunuh di tempat. Xiao Chen tidak tampak terkejut saat mendengar ini, karena dia memang sudah menduga hasil ini. Istana Dewa Abadi begitu misterius sehingga langkah-langkah kerahasiaannya mesti sangat aman. Lagi pula, jika dilihat dari waktu ketika kitab nubuat ditemukan, Istana Para Dewa telah ada selama ribuan tahun, tetapi baru muncul dan dikenal publik baru-baru ini. Memang tidak sederhana. Sepertinya tidak ada gunanya menahanmu di sini. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya, Xiao Chen mengangkat telapak tangannya dan menghasilkan kekuatan hisap yang besar di udara. Yuzun tidak dapat melawan dan langsung tersedot ke tangan Xiao Chen. Teknik pencarian jiwa. Telapak tangannya menutupi dahi Yuzun, dan kesadaran spiritualnya langsung menyerbu, mencoba mencari paksa ingatan Yuzun. Namun, begitu kesadaran spiritual menyerang, kutukan dan batasan dalam tubuh Yuzun meledak seketika. Ledakan. Seluruh tubuh Yuzun seperti sedang menghadapi inkarnasi api neraka, dia dan roh jahat hitam berubah menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Sungguh. Xiao Chen merasa sedikit menyesal, tetapi dia sudah menduganya. Pencarian jati diri hanyalah teknik sederhana, bukan obat mujarab. Ada banyak cara untuk mengatasinya. Terakhir kali Xiao Chen mencari jiwa-jiwa klan iblis, dia menemui beberapa rintangan. Kali ini, pertahanan Istana Abadi tidak diragukan lagi lebih canggih. Ia tidak dapat mendeteksi apapun sebelum Yuzun menghancurkan dirinya sendiri. Istana Abadi, rahasia apa yang kau sembunyikan? Kau pikir aku tidak bisa menebaknya? Xiao Chen melambaikan tangannya, membersihkan kotoran di tangannya. Sekarang, dia hampir yakin bahwa berita tentang Putri Nubuat sengaja disebarkan oleh Istana Abadi untuk membiarkan orang-orang dari dunia kultivasi pergi ke bumi dan menangkap orang tanpa pandang bulu. Begitu dunia kultivasi menangkap seseorang, mereka pasti akan dimanfaatkan oleh Istana Abadi. Orang-orang yang menyerang Sekte Bayangan Darah dan hampir menghancurkannya pasti berasal dari Istana Abadi. Berdasarkan poin-poin ini saja, ia bertekad untuk menghancurkan Istana Abadi. Kalian kembali dulu, aku mau melihat-lihat langit berbintang. Xiao Chen berbalik dan berkata kepada Mu Ling dan Mu Feng. Mu Ling dan Mu Feng bertukar pandang dan berkata serempak, ketua klan menyuruh kami mengikutimu. Kemanapun kau pergi, kami akan ikut. Baiklah, tidak ada salahnya untuk mengikuti. Xiao Chen tidak peduli. Mu Ling dan Mu Feng sama-sama memiliki potensi besar dan memang akan menjadi orang-orang hebat di masa depan. Mereka adalah pilar-pilar ras roh. Bab 700. Perjalanan Xiao Chen ke langit berbintang 4 tentu saja bukan tanpa tujuan. Ada tempat yang sudah lama ingin ia kunjungi, dan kali ini ia berkesempatan untuk pergi dan melihatnya. Namun, terbang di langit berbintang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mu Ling dan Mu Feng harus bergantung pada alat sihir terbang untuk mengimbangi kecepatan Xiao Chen. 2 bulan kemudian, mereka melakukan perjalanan melintasi langit berbintang dan tiba di sebuah planet besar tak berpenghuni. Lingkungan ekologis planet ini sangat buruk. Sekilas, benar-benar gersang. Belum lagi, lingkungannya tidak sebaik dunia budidaya, bahkan bumi jauh lebih baik. Pantas saja tidak ada yang tinggal di sana. Mu Ling dan Mu Feng menyimpan alat sihir terbang mereka dan memasuki planet tak berpenghuni bersama Xiao Chen, merasa sedikit bingung. Tuan Xiao, kenapa kau di sini? Mu Ling tak kuasa menahan diri untuk bertanya, tempat ini sepertinya sudah lama terbengkalai. Tidak ada energi spiritual sama sekali. Sambil terbang di tanah, Xiao Chen berkata, tempat ini dulunya adalah benua kultivasi. Kekuatannya secara keseluruhan tidak kalah dengan benua Fengwu. Sayang sekali, tanya Mu Ling. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bahas masa lalu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jika tempat itu masih ada, mungkin kau akan punya kesempatan untuk mengalaminya. Mu Ling dan Mu Feng keduanya gembira saat mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul Xiao Chen, karena Xiao Chen bisa bergaul dengan kaisar spiritual, ia pasti bukan orang biasa. Hal ini terbukti dari fakta bahwa ia dengan mudah menghancurkan 3 kultivator Mahayana. Keberuntungan yang disebutkan Xiao Chen tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Di langit berbintang 4, terdapat 10 alam kultivasi utama, tetapi bukan berarti hanya ada 10 alam kultivasi. Hanya saja, 10 alam kultivasi ini berada di tingkat teratas dan dikenal dunia. Faktanya, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang, dan setiap bintang seringkali mewakili peradaban budidaya, tetapi beberapa kuat dan beberapa lemah. Planet tempat Xiao Chen tiba sekarang disebut Bintang Gu Yue, yang dulunya merupakan planet dengan energi spiritual yang melimpah. Terlebih lagi, planet ini dibeli oleh Xiao Chen di kehidupan sebelumnya.
Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Chen berdiri dengan bangga di puncak jalan keabadian, tanpa saingan di dunia. Tapi seperti kata pepatah, di puncak itu sepi. Ia sudah terlalu lama tak terkalahkan dan selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi, dia ingin berubah. Dia meninggalkan negeri dongeng Ziwei dan menjelajahi seluruh alam semesta, termasuk negeri dongeng, dunia kultivasi, dunia fana, dunia bawah. Dia mengunjungi hampir setiap tempat yang dikenalnya. Saat menjelajahi langit berbintang, ia melewati bintang Gu Yue dan tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Ia kemudian membeli bintang Gu Yue, mengusir manusia di bintang Gu Yue, dan mengasingkan diri di bintang Gu Yue. Sebagai seorang kaisar abadi, energi yang dibutuhkan untuk mundur sangat besar. Dalam beberapa tahun, ekologi bintang bulan kuno hancur total, energi spiritualnya mengering, dan planet itu pun mati. Setelah sekitar 3 jam, Xiao Chen tiba di daerah gurun dan mengunci suatu lokasi dengan indera spiritualnya. Di sini, Xiao Chen tiba-tiba menukik ke bawah, membentuk beberapa segel tangan di udara, dan menekan ke bawah menuju gurun tak berujung. Tiba-tiba, seolah ada semacam kekuatan yang beresonansi di bawah gurun, dan cahaya ilahi yang menyilaukan melesat ke langit, menyelimuti seluruh bintang bulan kuno. Lalu, keajaiban itu muncul kembali, semua makhluk hidup kembali hidup, rumput menghijau, pepohonan, bunga. Semua jenis tanaman segera tumbuh dan berkembang. Dalam sekejap mata, gurun berubah menjadi oasis. Ini, Mu Ling dan Mu Feng menonton dari samping, benar-benar tercengang. Sangat mudah untuk menghancurkan sebuah oasis, tetapi sangat sulit untuk menciptakannya di gurun. Fokus dan terus maju. Xiao Chen mengatakan sesuatu kepada mereka berdua lalu menyelaminya. Tampaknya ada dunia lain di bawah gurun. Mu Ling dan Mu Feng segera sadar kembali dan mengikuti Xiao Chen, tidak berani tertinggal. Baru saja gurun berubah menjadi oasis, mereka semua merasakan atmosfer misterius yang tak terlukiskan, yang membuat hati mereka berdebar kencang. Setelah mendarat, mereka bertiga tampak memasuki lingkaran sihir, lalu menghilang di tempat dengan kilatan cahaya putih. Segera setelah itu, waktu dan ruang berubah, dan mereka tiba di sebuah istana misterius. Dingin sekali. Mu Ling tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, merasa sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan puncak alam pemurnian Void, tetapi dia justru merasa kedinginan. Perasaan ini tidak biasa. Tidak dingin, tapi... Mu Feng ragu untuk berbicara, seolah-olah dia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Kau bisa memahaminya di sini, kata Xiao Chen. Wawasan. Mu Ling dan Mu Feng tercengang. Benar sekali. Jika kau menyingkirkan semua gangguan dan fokus pada pemahamanmu, kau akan mendapatkan imbalan yang tak terduga. Kata Xiao Chen. Biar aku coba. Mu Ling bertindak tegas dan duduk bersila di tanah, pikirannya jernih dari gangguan, hatinya terfokus pada hakikat alam semesta, seolah-olah ia telah menyatu dengan alam sekitarnya. Dalam sekejap, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di istana, seperti percikan api, terus-menerus mengalir ke tubuh Mu Ling. Setiap kali titik cahaya memasuki tubuh Mu Ling seolah merasakannya, gemetar tanpa sadar sambil berekspresi sangat senang. Mu Ling, Mu Feng berseru dengan lembut. Akan tetapi, Mu Ling tampak mati rasa, tenggelam dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan itu, dan tidak mau bangun. Jangan ganggu dia. Kamu bisa mencoba hal yang sama seperti dia. Kesempatan itu cepat berlalu. Kamu harus memanfaatkannya sendiri. Xiao Chen mengingatkan. Bagus. Mu Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menemukan posisi yang nyaman dan memasuki keadaan meditasi seperti Mu Ling. Tak lama kemudian, seperti Mu Ling, bintik-bintik cahaya mulai bermunculan di sekelilingnya, dan bintik-bintik cahaya itu terus memasuki tubuhnya. Setelah memasuki alam Dao Yun, dia langsung bisa merasakan keberadaan Dao Yun. Bakatnya memang luar biasa. Tianzong, klan spiritualmu telah melahirkan 2 orang jenius yang luar biasa. Gumam Xiao Chen dalam hati. Dulunya, tempat ini adalah tempat ia mengasingkan diri. Titik-titik cahaya ini sebenarnya adalah rima Dao, jejak Dao, dan prinsip-prinsip Dao yang ditinggalkannya selama masa pengasingannya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dan hanya sedikit sajak Dao yang hilang selama kultivasi, itu sudah cukup memberi manfaat bagi Mu Ling dan Mu Feng. Melihat keduanya fokus, Xiao Chen tidak lagi memperhatikan mereka dan masuk ke bagian dalam istana. Apakah ada orang yang datang ke sini? Xiao Chen melangkah masuk dan merasakan beberapa aura aneh berkeliaran, jelas ada orang luar yang masuk ke sini. Akan tetapi, mungkin karena batasan yang ditinggalkannya, orang luar tidak dapat melanggarnya, jadi dia mundur. Sebenarnya, batasan yang ditinggalkannya tidak terlalu rumit dan tidak memerlukan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi. Anda hanya perlu menemukan metode yang tepat. Setelah menyelesaikan retretnya, ia mendapati bintang Gu Yue telah menjadi bintang mati. Ia merasa sedikit bersalah, jadi ia meninggalkan banyak harta di sana dan menetapkan beberapa batasan sederhana. Dalam perjalanan pengembangan diri,
kesempatan seringkali lebih penting daripada bakat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang datang kemudian melalui takdir. Namun dia tidak menyangka setelah berputar-putar, ternyata tidak ada seorang pun yang mengambil harta karun di sini, melainkan dia sendiri yang kembali. Namun, ia tidak menaruh barang berharga apapun di sini. Ramuan, keterampilan, harta karun, del. Semuanya berada di level teratas dunia kultivasi, tetapi tidak mencapai level dunia peri. Barang-barang ini tidak banyak berguna setelah didaur ulang. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menggunakan sajak dao dan jejak dao untuk menyempurnakan kembali Huangji Huaxianjue. Bersambung.